Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan NIM 21041111556. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam di Universitas Riau dengan dosen pengampu yaitu Bapak Indra Lesmana SPI MPI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai akidah Islamiyah. Menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi, akidah Islamiyah merupakan iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, baik buruknya keduanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna iman itu sendiri adalah pembenaran yang bersifat pasti, yang sesuai dengan kenyataan, yang muncul dari adanya dalil atau bukti. Yang kedua, kita akan membahas tentang keistimewaan akidah Islam. Apa saja sih keistimewaan akidah Islam? Yang pertama, akidah Islam adalah akidah tentang perkara gaib. Contohnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lain yaitu berada pada rukun iman. Yang kedua, akidah Islam adalah akidah yang komplit. Kelengkapan ini dapat dilihat dari yang pertama, ibadah. Semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan hamba dengan Rabb-nya maupun manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, akidah mencakup keadaan manusia dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan di alam kubur, dan dalam kehidupan akhirat. Yang ketiga, bagaimana implementasi akidah dalam kehidupan. Apa saja tuh isinya? Yang pertama adalah akidah dalam individu. Maksudnya, akidah ini dapat diwujudkan dalam mengimani rukun iman. Contohnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu akidah dalam keluarga. Contohnya di sini adalah ayah memimpin doa saat mau makan bersama. Di dalam akidah dalam keluarga ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi dalam keluarga. Yang ketiga, akidah dalam bermasyarakat. Akidah ini akan menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong, saling toleransi, kemudian musyawarah, bersikap adil, dan lain sebagainya. Yang keempat, akidah dalam kehidupan bernegara. Ini diwujudkan ketika dalam menyelesaikan masalah semuanya disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian kita akan memasukin pembahasan mengenai iman. Yang pertama, proses lahirnya iman. Bagaimana sih proses lahirnya iman itu? Yang pertama, didahului oleh pengetahuan tentang Tuhan. Iman dapat diperoleh lewat proses berpikir, perenungan, kemudian survei atau penelitian terhadap alam semesta. Yang kedua, timbulnya sikap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini barulah akan timbul yakin yang sesungguhnya tanpa dibayangi oleh sikap ragu sedikit pun. Kemudian yang kedua, iman antara hati dan aplikasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah
Iman itu tidak hanya cukup untuk diyakini saja, tetapi iman juga harus dipraktekkan atau diaplikasikan. Selain iman meyakini dengan hati atau al-qalbu, maka iman juga harus ditunjukkan dengan lisan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian mengaplikasikan iman dengan perbuatan-perbuatan atau ibadah, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Setelah kita mengetahui iman antara hati dan aplikasi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat ada iman kepada Rasulullah. Dan yang kelima ada iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Setelah kita mengetahui rukun iman yang 6, maka kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar ada, Allah yang menciptakan kita, kemudian mengucapkan dengan lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian melaksanakan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya yaitu kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu, kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran, kemudian kita dilarang untuk syirik, kita dilarang untuk bersikap munafik, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid berasal dari bahasa Arab. Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Makna tauhid ketika dimutlakan adalah memurnikan seluruh peribadatan hanya untuk Allah semata. Jadi melakukan segala ibadah itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan atau karena memikirkan pendapat dari orang lain terhadap diri kita. Kemudian pembagian tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah merupakan penciptaan, pemeliharaan, pemilikan. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, artinya ikhlas beribadah kepadanya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, kita harus ikhlas, kita tidak mengharapkan apapun, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala darinya, mendapatkan ampunan darinya, dan mendapatkan ridhonya. Kemudian yang ketiga ada al-asma wa sifat, artinya nama-nama dan sifat Allah. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah merupakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah dan mendambakan pahala darinya. Jadi, semua pekerjaan yang kita lakukan yang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya sholat ataupun membaca Al-Quran, tetapi ketika kita mengerjakan segala sesuatu dan niatnya itu untuk mengharapkan ridha Allah agar pekerjaan kita, maka itu merupakan suatu ibadah. Kemudian pengaruh tauhid dalam kehidupan. Al-Quran dan As-Sunnah menerangkan jika tauhid diamalkan oleh seseorang, baik pribadi maupun masyarakat, di dalam kehidupan, maka akan menghasilkan buah yang manis. Contohnya apa saja?
Ketika kita mengamalkan tauhid, itu akan terbentuk kepribadian yang kokoh, tidak mudah tergoyah, tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain. Kemudian tujuan hidupnya jelas. Tentu saja kita hidup di dunia ini dengan tujuan dan maksud, yaitu untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kemudian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ini maksudnya syirik ya. Jadi kita ketika beribadah, kita hanya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan apapun dari siapapun. Selanjutnya kita akan membahas tentang syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan uluhiyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kemudian fenomena syirik apa saja? Syirik itu contohnya seperti berdoa kepada selain Allah. Jadi ketika kita meminta selain kepada Allah itu sudah termasuk syirik. Hendaknya kita seorang muslim, kita harus berdoa dan memohon segala sesuatunya, baik yang kecil maupun besar sekaligus. Kita hanya berdoa kepada Allah, mengharapkan segala sesuatunya kepada Allah. Yang kedua, mengubur para wali dan orang-orang solih di dalam masjid. Yang ketiga, nazar untuk para wali. Yang keempat, menyembelih di kuburan para nabi dan wali, dan lain sebagainya. Bahaya syirik dalam kehidupan. Yang pertama, di aspek pribadi, syirik ini dapat membuat kita keluar dari Islam, sehingga segala perbuatan baik yang kita lakukan ini tidak akan ada nilainya. Kemudian syirik ini dapat membuat kita masuk ke dalam neraka ketika kita syirik dan tidak bertaubat. Yang kedua, di aspek masyarakat, ketika suatu golongan masyarakat melakukan hal-hal yang syirik, Allah ini sangat melaknat perkampungan tersebut atau masyarakat tersebut, sehingga Allah bisa saja mendatangkan azab kepada perkampungan tersebut. Kemudian tidak hanya azab di dunia yang mereka dapatkan, maka mereka juga akan mendapatkan balasan di akhirat kelak, yaitu neraka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam video ini saya kurang jelas dalam penyampaiannya dan banyak perkataan saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.